para pemilik akal yang sehat, ini seluruh umat sepakat bahwa kenikmatan abadi itu tidak akan diraih dengan kenikmatan sesaat. Sekali lagi, seluruh umat sepakat bahwa kenikmatan abadi tidak akan diraih dengan kenikmatan sesaat. Kemudian beliau melanjutkan, wa inna min atharir raha fatathu raha. Jadi barang siapa yang mendahulukan istirahat di dunia, ya, mendahulukan. Ya, ini mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini, kita meninggalkan istirahat di dunia, santai-santai di dunia. Orang lain jam segini ngapain, kita duduk di majelis ilmu. Ya. Maka barang siapa yang mendahulukan istirahat di dunia, maka dia akan luput mendapatkan kesempatan istirahat di akhirat. Ya, seperti itu. Maka dia akan apa? Luput mendapatkan kesempatan istirahat di akhirat. Wa inna bihasabi rukubil ahwal wa ihtimalil musyaqi takunul farhatu wal ladzatu. Jadi besarnya kebahagiaan dan kelezatan yang didapat itu sebanding dengan besarnya kesusahan yang dia rasakan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan kelezatan, Pak, maka harus sebanding dengan besarnya kepayahan, kesusahan yang kita rasakan selama hidup di dunia. Ya, seperti itu. Bagaimana kita menjalani perintah Allah? Itu tidak mudah. Ya, sulitnya bukan main. Sulitnya Pak, bukan main. Kita hadir di majelis ilmu, ini bukan suatu hal yang mudah. Kenapa? Karena ilmu yang kita pelajari ini adalah cahaya Allah. Ya. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan proyek pertama iblis. Ya, proyek pertama iblis apa itu? Menjauhkan manusia dari ilmu. Ya, proyeknya iblis pertama kali adalah menjauhkan manusia dari ilmu. Berarti dari sekian jumlah kaum muslimin yang ada di Indonesia ini banyak sekali yang terperangkap pada apa? Proyeknya iblis. Begitu. Jadi kalau misalkan cahaya ilmu sudah padam, maka sangat mudah bagi iblis itu menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesesatan. Banyak orang yang tidak ngerti ilmu agama, diakibatkan apa? Tidak duduk di majelis ilmu. Akhirnya ibadahnya ikut-ikutan, ya. Akhirnya segala aktivitas dalam kehidupan sehari-hari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu, amma ba'd. Ayo ikhwah, bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala, zat yang senantiasa melimpahkan nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, dan juga nikmat dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya, serta nikmat sehat dan waktu luang, sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka
menjalani salah satu perintah dari Allah dan Rasul-Nya, yaitu menuntut ilmu. Sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Maka ayo ikhwah azani Allah wa iyyakum, kita semua menginginkan kenikmatan yang abadi. Tidak ada satupun manusia yang mereka hidup di dunia itu menginginkan kenikmatan yang semu, kenikmatan yang hanya sifatnya sementara, bisa dirasakan hari ini namun tidak bisa dirasakan di hari kemudian. Maka tentunya kita harus tahu bagaimana kita dapat meraih kenikmatan yang abadi, karena tidak ada kehidupan yang paling indah kecuali ketika seorang hamba diberikan kenikmatan yang hakiki. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah, sebuah kitab yang berjudul Kunci Rumah Kebahagiaan. Maka kata beliau, wa qad ajma'a uqala kulli ummatin ala anna an-na'ima la yudraku bin na'im. Para pemilik akal yang sehat, ini seluruh umat sepakat bahwa kenikmatan abadi itu tidak akan diraih dengan kenikmatan sesaat. Sekali lagi, seluruh umat sepakat bahwa kenikmatan abadi tidak akan diraih dengan kenikmatan sesaat. Kemudian beliau melanjutkan, wa inna min atharir raha fatathu raha. Jadi barang siapa yang mendahulukan istirahat di dunia, ya mendahulukan, ya ini mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini, kita meninggalkan istirahat di dunia, ya kita meninggalkan istirahat di dunia, santai-santai di dunia. Orang lain jam segini ngapain, kita duduk di majelis ilmu, ya. Maka barang siapa yang mendahulukan istirahat di dunia, maka dia akan luput mendapatkan kesempatan istirahat di akhirat, ya seperti itu. Maka dia akan apa? Luput mendapatkan kesempatan istirahat di akhirat. Wa inna bihasabi rukubil ahwal wa ihtimalil musyaqi takunul farhatu wal ladzatu. Jadi besarnya kebahagiaan dan kelezatan yang didapat itu sebanding dengan besarnya kesusahan yang dia rasakan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan kelezatan, Pak, maka harus sebanding dengan besarnya kepayahan, kesusahan yang kita rasakan selama hidup di dunia. Ya, seperti itu. Bagaimana kita menjalani perintah Allah, itu tidak mudah. Ya, sulitnya bukan main. Sulitnya apa? Bukan main. Kita hadir di majelis ilmu, ini bukan suatu hal yang mudah. Kenapa? Karena ilmu yang kita pelajari ini adalah cahaya Allah. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan proyek pertama iblis, ya, proyek pertama iblis apa itu? Menjauhkan manusia dari ilmu. Ya, proyeknya iblis pertama kali adalah menjauhkan manusia dari ilmu. Berarti dari sekian jumlah kaum muslimin yang ada di Indonesia ini banyak sekali
yang terperangkap pada apa? Proyeknya iblis. Begitu. Jadi kalau misalkan cahaya ilmu sudah padam, maka sangat mudah bagi iblis itu menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesesatan. Banyak orang yang nggak ngerti ilmu agama, diakibatkan apa? Tidak duduk di majelis ilmu. Akhirnya ibadahnya ikut-ikutan, ya. Akhirnya segala aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya hanya apa? Ikut-ikutan saja. Seperti itu. Jadi besarnya kebahagiaan dan kelezatan yang didapat itu sebanding dengan besarnya kesusahan yang dia rasakan. Fala farhata liman la hamma lahu. Tidak ada kebahagiaan di akhirat bagi orang yang tidak mengalami kesedihan di dunia. Ya, kita sedih umpamanya tidak bisa berangkat ke majelis ilmu disebabkan karena sakit yang parah. Nah, maka mumpung sehat, kita harus manfaatkan. Igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Itu apa? Waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Ya. Nah, maka ini harus digunakan. Ya. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita mengalami kesedihannya di mana? Di akhirat. Kenapa? Karena menyesal. Ya. Karena menyesal, tidak bisa lagi beramal saleh. Begitu. Mungkin banyak orang yang nggak percaya dengan sabda Nabi SAW. Banyak yang tidak percaya dengan janji Allah akan hukuman bagi orang yang begini dan begitu. Sehingga apa? Hatinya biasa saja. Ketika mendengar firman Allah, ketika mendengar nasihat dari Rasulullah SAW. Ya, begitu. Kemudian wala ladzata liman la sabara lahu. Tidak ada kelezatan yang hakiki bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kelezatan hakiki, ingin mendapatkan bacaan Al-Quran yang sempurna, ingin mendapatkan surga, maka kita harus memiliki kesabaran. Bukankah Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan ganjaran tanpa batas. Tidak ada batas. Ya. Maka tentunya kita harus apa? Harus sabar di dalam menjalani perintah Allah dan menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah. Kemudian wala na'ima liman la syaqa'a lahu. Tidak ada istirahat yang panjang. Itu wala rahata liman la ta'iba lahu, bal idza ta'abal 'abdu qalilan istaraha tawilan. Jadi tidak ada istirahat panjang. Gak ada istilah libur ngajinya panjang. Gak ada. Ya, gak hadir-hadir ke majelis ilmu. Gak ada. Ya, saat saya mau pengen istirahat, Masya Allah. Ya, ulama saja tidak ada istirahatnya. Itu ulama. Ya, sudah memiliki ilmu yang banyak daripada kita. Kita yang masih ilmunya sejengkal kuku pun mungkin gak ada. Ya. Itu apa? Pengennya istirahat dulu. Lihat Ustaz. Seperti itu. Akhirnya apa? Berhenti, nggak ngaji lagi. Ya. Nah, maka tidak ada istirahat panjang bagi orang yang tidak mengalami keletihan ketika melaksanakan ketaatan. Ya. Ya. Bagi orang yang tidak mengalami apa? Keletihan ketika melaksanakan ketaatan. Bahkan apabila hamba mau lelah sebentar saja di dunia, niscaya dia akan mendapat istirahat panjang nanti di akhirat. Ini cita-cita kita, Pak. Ya. Jadikan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un seakan-akan
itu adalah kita yang akan dipanggil setelah orang tersebut. Jadi jangan hanya sebatas lewat, ya. Kemudian kita mensolati, kemudian kita ikut ke pemakaman, tidak ada rasa untuk apa? Untuk mengevaluasi diri, memperbaiki diri. Begitu. Jadi kalau kita pengen mendapatkan istirahat panjang nanti di akhirat, maka kita harus mau sabar sebentar saja. Lelah di dunia, kita habis kerja, malamnya belanja, ya. Kita pagi sampai siang sorenya beraktivitas, ya. Ba'da maghribnya kemudian menuntut ilmu. Paling cuma berapa menit, ya kan? Cuma berapa menit. Para ulama itu menasihati kita belajar itu minimal 4 jam. 4 jam, bayangkan. Ya. Tabligh akbar aja, kalau dari jam 9 itu pun kadang sebulan sekali, itu pun kadang sepekan sekali, ya. Kalau rutinan paling berapa jam, begitu, ya. Maka ini harus diperhatikan sebentar. Berapa sih umur umat manusia? Kata Nabi SAW, baina sittin ila sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Sebentar, Pak. Sedikit, gak lama 70 tahun, ya. Bahkan ada yang kurang dari 70 sudah meninggal, ya. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa kullama kanatin nufus ashraf wal himmatu a'la kana ta'ibal badan awfar wa hawdahu min ar-rahati aqall. Ya. Jadi semakin mulia jiwa dan semakin tinggi cita-cita, dia akan semakin lelah dan semakin sedikit istirahatnya. Pantas ya Pak, para nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, betapa mulia jiwa mereka. Meskipun mereka telah meninggal dunia, nama mereka terus hidup seakan-akan mereka ada di hadapan kita, ya. Nabi SAW meskipun sudah meninggal dunia, tapi Masya Allah, ya, nasihat beliau, kasih sayang beliau terus terpancar, selalu disebutkan, selalu didengar oleh orang-orang yang berada di majelis ilmu. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Semakin mulia jiwa dan semakin tinggi cita-cita, maka dia akan semakin lelah dan semakin sedikit istirahat, ya, bukan sebaliknya, ya. Malah apa? Malah semakin banyak istirahat, seperti itu. Nah, inilah, ya, kenikmatan yang yang abadi, ya, bagi seorang hamba. Dia rela menghabiskan waktunya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak-Bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lagi bahas apa ini Pak? Hukum roh. Hukum roh. Oh, hukum rohnya sudah selesai. Sekarang wakaf dan ikhtiar. Baik, kita ke halaman 82 ya. Halaman 82 dulu. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu terdapat tanda-tanda wakaf. Namun wakaf ini harus kita pahami bahwa ini berdasarkan hasil ijtihad, ya, berdasarkan hasil ijtihad ulama. Jadi ketika misalkan nanti terletak di ayat ini, di surat ini, di mushaf ini tandanya mim, tapi di tanda ini di mushaf yang lainnya, oh tahu-taunya jim, begitu, ya. Nah, ini berdasarkan apa? Ijtihad ulama, begitu. Nah, hukum asalnya wakaf itu
harus apa? Harus menguasai bahasa Arab. Kita lihat di halaman 81, di situ ada catatan, kesempurnaan melakukan wakaf itu didasari atas pemahaman terhadap makna Al-Quran. Ya. Jadi kalau misalkan ingin sempurna melakukan wakaf, wakaf itu berhenti. Kalau ibtida itu memulai bacaan. Nah di sini nggak boleh kita sembarang berhenti dan sembarang memulai bacaan. Ya, tanpa melihat maknanya. Kita kan belum bisa bahasa Arab nih umpamanya. Ya, begitu. Maka bagaimana solusinya? Ya walaupun ini solusinya juga nggak mudah ya. Yaitu apa? Disarankan bagi yang belum menguasai bahasa Arab agar melakukan wakaf sesuai dengan tanda-tanda wakaf pada mushaf. Yang tadi di halaman berapa? 82. Ya. Berarti hukum asalnya dia harus menguasai apa? Bahasa Arab. Begitu. Ya. Nah, terutama tanda-tanda yang ada pada mushaf Mujamma' Malik Fahd cetakan terakhir. Ya, itu tanda-tanda yang ada di situ mungkin itu lebih disarankan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Seperti itu. Ya. Nah, jadi kita kenali nih kalau mim wakofnya harus berhenti. Ini wakof tam lazim. Ya. Kalau wakof yang berikutnya ini off dengan lam terus ada yang bengkok. Ya, itu tuh sebenarnya mungkin itu karena penulisan khot. Ya. Itu sebenarnya kayak gini. Ya. Cuman biasanya bisa kayak begini. Ya, sama kayak misalkan huruf sin. Huruf sin itu kan begini ya. Nah, itu terkadang ada orang yang nulisnya juga begini. Ya. Misalkan bismillah harusnya kan begini. Ya, ada orang yang menulisnya ya. Jadi singkat gitu, simple. Ya. Bismillah. H-nya tuh kayak gini. Bukan kayak gini. Ya. Itu ada ilmunya. Ya. Baik. Nah, adapun wakaf jim ini boleh berhenti. Ya, wakaf jim boleh berhenti. Wakaf sod lam ini dibaca sambung lebih utama. Lam alif dilarang berhenti. Nah, ini lam alif ini ya bukan berarti ketika misalkan kita baca terus ada tanda di situ lam alif, kita nggak boleh berhenti. Ya, maksud nggak boleh itu bukan berarti larangan yang sifatnya itu kalau misalkan dikerjakan kita mendapat dosa. Ya kan? Kan dilarang berhenti, tapi kita melakukan. Berarti otomatis apa? Berdosa tidak? Berdosa. Kan gitu. Ya. Nah, bukan itu yang dimaksud. Jadi bukan definisi berdasarkan ilmu fikih. Ya. Ilmu fikih pernah belajar, Pak? Kayak tentang hukum-hukum wajib, sunnah, mustahab, makruh, ya, terus apa lagi? Haram, mubah, ya. Nah, itu tentang apa? Tentang hukum. Begitu. Nah, jadi bukan hukum berdasarkan ilmu fikih. Dilarang berhenti, otomatis kalau misalkan kita berhenti di situ dosa dong. Enggak. Ya, bukan seperti itu pemahamannya. Nah, kemudian kalau ada tanda titik 3, ini harus diperhatikan. Pilih salah satu. Ya, seperti di surat Al-Baqarah tuh. Dalikal kitab. Ya, dalikal kitabula roib. Ya kan? Di ayat 2 tuh. Kemudian fihi ada tanda lagi titik 3. Ya, bisa dilihat di Al-Qur'annya. Hudal lil muttaqin. Itu apa namanya? Salah satu tanda yang dimana kita harus berhenti di salah satu.
Ada? Ya, berarti gimana bacanya? Dzalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Atau kita berhenti di fi misalkan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, jadi pilih salah satunya. Ya, coba kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raib. Dzalikal kitabu la raib. Tidak fokus nih. Ulang. Dzalikal kitabu la raib. Dzalikal kitabu la raib. Jangan roib, langsung Pak. Roib. Ya, ulang. Dzalikal kitabu la raib. Dzalikal kitabu la raib. Fihi hudal lil muttaqin. Fihi hudal lil muttaqin. Baik, sekarang berhenti di yang keduanya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Nah, seperti itu Pak ya. Kalau ada tanda titik 3. Coba kita praktek baca. Surat apa kita waktu itu? Juz 30 kan ya? Juz 30 surat. Surat apa? Bahasa udah belum? At-Takwir. Sekarang At-Takwir. At-Takwir surat ke ya, surat ke-81. Baik, silakan balik. Langsung bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isyaru wa idzal wuhush. Baik, hasbuk. Kita baca sama-sama Pak ya. Saya dulu, nanti ikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzan nujumu kadarat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. O-nya perhatikan di situ kasroh ya. Harus naik pangkal ini ya. Uttilat. Ya, harus seperti itu. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal wuhushu husyirat. Nanti kita lanjutkan dulu. Silakan Pak, dilanjut. Sampai ayat 10. Langsung aja Pak. Nggak ada bismillah di sini. Nah, kalau dimulai dari nufusu, tadi kan kita bahas tentang waqaf dan ibtida, ya, di mana kita berhenti dan di mana kita memulai bacaan. Kalau misalkan tadi kagok, kalimat zuwijat itu dibacanya seperti apa, maka jangan memulainya dari suzuwijat. Kemudian diulang lagi, ternyata diulangnya dari nufusuzuwijat. Ada yang ketinggalan. Apa itu? Bukan alif lamnya. Kan tadi mulainya dari nufusu, bukan an-nufusu. Kan harusnya gitu. Ya, alif lamnya ketinggalan tuh. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Ya, itu salah satu contoh ibtidah yang harus kita perhatikan. Cara memulai bacaan yang harus kita perhatikan. Jadi kalimat ini tuh masih bagian dari kata tersebut atau bukan? Gitu. Ya. Baik, coba diulang Pak. Wa idzan nufusu. Wa idzan nufusu. Diulang, dahnya pendek. Nah, di kalimat dzambiyum di sini ada tanwin ketemu qaf, Pak. Ikhfanya ingat, ini ikhfa apa namanya? Ikhfa yang dibaca apa ini? Masih ingat? Dibaca tebal atau tipis? Hah? Tebal atau tipis? Tebal. Ya, harus tebal. Kenapa? Masih ingat? Harus diulang lagi ini. Ya. Kenapa tebal? Karena ketemu sama huruf isti'la. Qaf, itu huruf isti'la. Berarti bunyinya kayak gini, Pak. Bi ayyi dzambin qutilat, bukan bi ayyi dzambin qutilat. Nah, itu tipis tuh. Ya, tapi tebal. Bi ayyi dzambin qutilat. Seperti itu. Silakan diulang. Dzambin ditahan, Pak. Iklamnya ditahan. Qutilat langsung. Ya, punya jangan panjang dulu Pak, jangan mampir dulu sama matobi'inya.
Kutilat langsung, jangan kutilat. Oh masih kutilat, kutilat. Jangan ada tasdid Pak, jangan kutilat, kutilat. Coba kutilat dulu dibaca coba. Kutilatnya dulu Pak, baca coba, dilatih. Lagi? Masih panjang. Masih panjang. Kutilat, kutilat, kutilat. Jangan panjang Pak, jangan kutilat. Putih, beda sama kutilat, kutilat. Nah jangan itu, tapi kutilat. Lagi. Nah, sok disatukan. Nah gitu. Terus apa lagi? Wa idas, jangan wa idan, wa idas. Hu-nya jangan panjang, pendek. Wa idas suhufu nusyirat. Wa idas. Hu-nya pendek Pak, jangan suhufu. Nah gitu. Jangan wa idal Pak, wa idas. Gitu. Baik. Barakallahu fiik. Kita baca ayat yang ke-6. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Wa idzas suhufu nusyirat. Ya, silakan dilanjut. Wa idzas samaa'u kusyitat wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu ditahan. Wa idzal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat fala uqsimu bil khunnas al-jawaril khunnas. Nasnya pendek Pak. Al-jawaril khunnas. Hasbuk. Al-jawaril khunnas. Ya, cukup. Baik, kita baca ayat yang ke-11. Wa idzas samaa'u kusyitat. Wa idzas samaa'u kusyitat. Ya. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril kunnas. Al-jawaril kunnas.
Baik. Silahkan dilanjut. Wal-laili idza as'as was-subhi idza Hi-nya pendek, Pak. was-subhi idza tanaffas innahu rasulun karim fi quwwatin Di-nya 2 harokat aja. Di quwwatin fi quwwatin indadil. fi quwwatin indadil arshi makin Indadil arsy makin. fi quwwatin indadil Da-nya pendek, Pak. Inda, nah itu panjang. Pendek kan? fi quwwatin Quwwa. Ada tasdid. fi quwwatin indadil arshi makin muqawin sam'amin. Hasbuk. Kita lanjutkan. Wal-laili idza as'as. Wal-laili idza as'as. Jangan pakai shin, Pak. Pakainya sin. Sin. As tuh, as bukan ash ya. Wal-laili idza as'as. Wal-laili idza as'as. Was-subhi idza tanaffas. Was-subhi idza tanaffas. Was-subhi idza tanaffas. Was-subhi idza tanaffas. Hahi. Hadi. Nah, hi-nya jelaskan, Pak. Jangan was-subhi. Nah, yang betul was-subhi. Nah, terus diperhatikan itunya ya. Was-subhi idza tanaffas. Silakan. Was-subhi idza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Hu-nya 2 harokat ya. Rasulu, su-nya panjang. 2 harokat juga. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Bukan laqawlu, Pak. Laqawlu. Laqaw, bukan laqawlu. Kalau laqawlu jadi ka nanti ya. Ya, jadi kaf. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Bi quwwatin 'indal arshi makin. Hati-hati ro-nya jangan dipantulkan, jangan aru. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Bi quwwatin 'indal arshi makin. Muta'in thamma amin. Baik. Setelahnya, silakan. Nah, mim sukun ketemu ba, Pak. Ditahan. Bil ufukil.
Bidoni. Do-nya jangan panjang, Pak. Bilang wa ma huwa. Nah, masih panjang. Ulang. Ya. Nah, jangan ai fa aina. Baik, hasbuk. Kita lanjutkan. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Fa aina tadhhabun. Baik, setelahnya silakan. Hati-hati, Pak. Zikrul, jangan dipantulkan. Ayas, jangan dipantulkan, Pak. Yastaqim. Amin. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu Rabbul Alamin. Kita baca. In huwa illa dzikrul lil alamin. In huwa illa dzikrul lil alamin. Liman syaa'a minkum an yastaqim. Liman syaa'a minkum an yastaqim. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu Rabbul Alamin. Wa ma Baik, barakallahu fikum. Nah itu ya mesti panjang pendek ya. Ini insyaallah nanti kalau sering dilatih pasti akan ketemu jalan insyaallah. Nanti kita akan bahas tentang number ya. Mudah-mudahan besok bisa masuk kembali. Baik, sampai di sini kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.